Welcome to the Base Face Network. Nah, yang pertama ada kelimpahan kalsium. Kalsium terdapat dalam bentuk senyawa dan merupakan unsur paling melimpah kelima di kerak bumi, dan logam paling melimpah ketiga juga di kerak bumi. Nah, senyawa kalsium yang umum di bumi adalah CaCO3. Senyawa ini ditemukan di batu kapur dan sisa-sisa fosil kehidupan laut awal. Gipsum, anhidrit, fluorit, dan apatit juga merupakan sumber kalsium. Nah, kalsium juga berasal dari bahasa Latin calx yang artinya kapur yang diperoleh dari memanaskan batu kapur. Sifat-sifat logam alkali tanah. Yang pertama sifat fisik. 1. Logam alkali tanah berwarna perak keputihan. Yang kedua, titik leburnya rendah 842 derajat Celcius dan titik didihnya tinggi 1994 derajat Celcius. Yang ketiga, kekerasan rendah, bisa dipotong dengan pisau. Yang keempat, memiliki kepadatan 1,55 gram per cm kubik. Yang kelima, baik dalam menghantarkan panas dan listrik. Adapun sifat kimianya, yang pertama, reaktif dan mudah teroksidasi dalam udara. Yang kedua, bereaksi dengan air. Yang ketiga, bereaksi dengan asam. Yang keempat, memiliki afinitas elektron cukup rendah. Yang kelima, kofaktor berbagai enzim dalam biokimia dan proses metabolik. Kemudian di sini ada reaksi-reaksi dengan kalsium. Nah, yang pertama itu ada reaksi dengan air. Ketika kalsium direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan gas H2 dan juga kalsium hidroksida. Nah, yang kedua itu reaksi dengan asam. Ketika kalsium direaksikan dengan asam, di sini kita misalkan asamnya itu HCl, yaitu asam klorida, maka akan membentuk gas H2 dan juga akan membentuk kalsium klorida, yaitu garam asamnya. Nah, kemudian reaksi ketiga yaitu reaksi dengan oksigen. Ketika kalsium direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan kalsium oksida. Keempat, reaksi dengan halogen. Ketika kalsium direaksikan dengan salah satu unsur halogen, yaitu bisa Cl, bisa Br, bisa juga iod dan lain-lain. Yang penting unsur halogen, maka akan membentuk senyawa kalsium klorida. Karena di sini kita pakai kalsium, kita di sini menggunakan klor sebagai senyawa unsur halogennya. Kemudian yang terakhir ada reaksi dengan tubuh. Nah, kalsium juga ini berperan dalam reaksi biokimia dalam tubuh. Contohnya, kalsium berinteraksi dengan protein dalam proses pembekuan darah, kemudian juga berperan dalam kontraksi otot dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal saraf. Terima kasih. Pembuatan kalsium dengan pemurnian dari batu kapur melibatkan proses pengolahan dan pemisahan kalsium dari batu kapur atau kalsium karbonat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses ini. Nah, yang pertama itu ada pemilihan dan persiapan batu kapur. Batu kapur yang digunakan harus dipilih dengan hati-hati. Nah, untuk memastikan kandungan kalsium yang cukup tinggi, batu kapur kemudian dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil, terus dan dikeringkan untuk mempersiapkan untuk tahap pemrosesan selanjutnya. Sampai 1000 derajat Celcius. Pemanasan ini menyebabkan dekomposisi kalsium karbonat menjadi kalsium oksida atau kapur tohor dan gas karbon dioksida. Nah, reaksi yang terjadi itu CaCO3 dipisahkan menjadi CaO ditambah CO2. Baik, di sini saya akan membacakan pembuatan kalsium. Nah, pembuatan kalsium ini terbagi menjadi 3, dan saya pilih salah satunya yaitu reduksi logam reduktor. Nah, CaO dan Al logam reduktor ditempatkan dalam reaktor yang tahan panas, kemudian dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat Celcius dan terjadi reaksi redoks, dan reaksinya adalah 3CaO ditambah 2Al bereaksi menjadi 3Ca tambah Al2O3.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan kalsium dalam bentuk senyawa, yaitu 1. CaCO3 digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan semen, mortir, dan beton, dan juga sebagai bahan aktif dalam suplemen kalsium untuk kesehatan tulang, dan bahan dalam produk pasta gigi dan antasida. Yang kedua, CaCl2 sebagai pencairan es, pengatur kelembapan dalam industri dan laboratorium, dan juga sebagai pengawet dan pengeras makanan, serta bahan baku produksi kalsium metal. Yang ketiga, CaO, sebagai bahan produksi semen, batu bara, keramik, kaca, dan juga bahan pertanian untuk meningkatkan pH tanah. Yang keempat, Ca3PO4 2 kali sebagai pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi yang kuat dan bahan produksi suplemen peningkat kalsium dalam makanan. Yang terakhir, CaSO4, yaitu sebagai pembuatan papan gipsum, plester, pengatur keasaman, pengental, dan penstabil makanan.